itulah yang disebut dengan setan, ya guys ya. Makanya mereka yang namanya setan ini selalu berusaha, mereka sampai hari kiamat pun ya, mereka akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti itu. Itulah yang disebut setan, ya guys ya. Jadi setan itu bukan apa ya, bukan dengan kita datang nih ke tempat yang seperti ini ya, wujudlah sosok-sosok yang apa namanya, dengan adanya Kunti mungkin yang selama ini tenar ya guys ya, yang selama ini apa namanya selalu kalau bilang hal-hal goib itu selalu dianalogikan seperti itu ya, adanya bangsa genderuwo ya, adanya pocong, adanya wewe gombel. Nah, bukan seperti itu ya guys ya. Kalau menurut kasat mata itu hanya suatu cerita, itu adalah suatu analogi yang akhirnya cerita itulah yang disugesti oleh hal-hal negatif yang dari yang namanya bangsa jin yang mempunyai sifat negatif, yang mereka yang berusaha untuk apa? Untuk menggelincirkan akidah-akidah dan keimanan kita, guys. Assalamualaikum, salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Maya. Ya, salam kenal juga kakakku ya. Kak Adika, halo apa kabar? Berkah-berkah ya, salam kenal dari Jawa Timur ya. Kalau kasat mata dari Jawa Timur ya guys ya. Jadi kasat mata itu di wilayah Jawa Timur di Ponorogo ya. Mungkin kalian dari mana saja. Absen Kang, makasih loh kasih Liro. Saya selalu kasih Liro ya. Berkah-berkah dan tetap semangat ya. Yang belum absen dulu dengan kasat matanya ya. Dan mungkin kalian juga boleh di sini guys ya, follow balik boleh ke Bang, boleh kakakku ya, nanti tak polo ya, makanya yang belum follow di follow. Assalamualaikum kakakku. Waalaikumsalam ya, berkah-berkah Kak, saya selalu berkah-berkah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani. Kak, coba yang lain tempat katanya. Iya, nanti kita tetap kata Kak Dodi ya, Kak Dodik ya, kita nanti ke lain tempat. Tenang aja Kak Dodi ya, jangan khawatir ya. Jadi kan nanti malam kita ke lain tempat ya. Makanya kalau menurut kasat mata kita ketika kita bicara tentang hal pergoiban itu hati-hati ya guys ya. Kadang-kadang kalau selama ini banyak yang pergoiban itu akhirnya apa? Disalahgunakan ya. Opening host, gak opening juga kakakku, sama sore juga ya. Berkah-berkah ya. Kadang-kadang selama ini kan selalu dianalogiskan hal goib itu selalu dianalogiskan dengan hal-hal yang menakutkan ya, dengan adanya pocong, dengan adanya wewe gombel atau kuntilanak. Nah, disitulah sebenarnya kalau menurut kasat mata sugesti-sugesti negatif yang timbulnya itu sebenarnya dari yang namanya sifat bangsa jin yang akhirnya mempengaruhi alam sadar bawah sadar kita, guys. Di situ agar apa? Agar kita takut kepada mereka ya, agar kita percaya atau mengagumi kepada mereka. Disitulah yang sebenarnya dari tipu daya mereka, guys. Seperti itu ya. Jadi makanya kalau menurut kasat mata hanya orang-orang yang lemah iman saja yang biasanya mudah tersugesti oleh hal-hal yang negatif. Ya Bang, pohon aren katanya. Mitosnya kalau untuk pohon aren itu banyak mitosnya sih ya. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya kunti atau wewe gombel ya, itu kadang-kadang banyak di tempat tersebut seperti ini ya. Kak, stop di sini katanya. Kak Dodi, kita stop di sini boleh kakakku ya, berkah-berkah selalu ya. Tapi kalau menurut kasat mata jadi gini guys, ada kasat mata pernah membaca suatu buku juga, tentang hal supranatural atau tentang hal pergoiban ya. Jadi bahwa makhluk astral sebenarnya itu cenderung mereka itu takut dengan yang namanya pohon aren. Ya karena apa? Karena memang kalau menurut kasat mata ya, pohon aren ini kan ada yang namanya sadak lanang ya guys ya, atau sadak lanang mungkin kalian pernah dengar ya. Itu ada sadak lanang, makanya zaman dahulu ya. Kunti bogel ada Kang katanya. Bisa jadi ya, kalau bisa bogel-bogel. Makanya di sini kita ungkap ya Kak Maya ya, agar apa? Agar kita hati-hati dalam mencikapi tentang hal bergoiban. Agar tidak menggelincirkan akidah-akidah dan keimanan kita dalam mencikapi tentang pergoiban. Kan seperti itu ya. Di balik pohon besar kakakku ya bisa jadi Kak Dodik ya, di pohon besar-besar seperti itu. Nah, yang besar-besar ini yang biasanya kadang-kadang menjadi sarangnya. Kan seperti itu
itu ya. Tapi kalau menurut kasat mata tetap ya guys, kenapa mereka itu kalau menurut kasat mata selalu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Halo Kak Dimas, apa kabar Kak Dimas? Saya selalu. Karena apa? Nah, karena biasanya gini saya ketika sugesti dari mereka ya, energi-energi negatif mereka mensugesti kita. Nah, disitulah sebenarnya secara tidak langsung alam sadar bawah sadar kita itu tersugesti dari mereka, Kak. Siang-siang mana ada setan katanya. Kak, kayak Maya sebenarnya yang namanya setan itu sebenarnya tidak mengenal waktu. Entah siang, entah malam, entah detik. Karena apa? Karena setan itu sebenarnya bukan suatu sosok. Setan itu bukan suatu wujud, kakakku ya. Setan itu adalah suatu sifat atau suatu sifat yang mengajak kita melakukan kesesatan, melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Itulah yang namanya setan, kakakku ya. Jadi makanya hadir nih kasat mata di sini agar kita mencikapi. Jadi setan itu bukan dengan adanya genderuwo, pocong ya, atau kuntilanak seperti itu, kakakku ya. Jadi yang namanya setan itu adalah suatu sifat kejelekan yang selalu berusaha untuk mengajak kita melakukan kemaksiatan, kakakku. Nah, karena setan itu mereka tetap berusaha untuk untuk menyesatkan kita sampai hari kiamat. Agar apa? Agar kita tersesat dan masuk ke dalam yang disebut dengan neraka jahanam. Seperti itu, kakakku, setan ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Setan itu selalu mengintai kita ya. Setan itu tidak pernah lengah ya. Setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita dimanapun kita, kapanpun waktunya. Seperti itu, kakak. Jadi setan itu bukan selalu dianalogiskan dengan adanya ya. Kalau selama ini kan mungkin ini ya kakak Mayanya ya, karena udah mungkin kalian udah biasa melihat dengan dengan tentang horor-horor tentang ini setan itu dengan bentuk seperti kuntilanak dan sebagainya ya. Selama ini kan gitu ya guys ya, ketika kita bicara tentang hal pergoiban itu selalu dianalogiskan seperti itu ya guys ya. Jadi gini guys ya, jadi hal goib itu kalau menurut kasat mata itu bukan hal-hal yang tabu, tapi hal goib itu benar-benar hal yang ibaratnya adanya perkara goib itu ada sebenarnya menambahkan suatu keimanan kita kepada Tuhan yang maha goib. Makanya hati-hati ya dalam mencikapi tentang pergoiban kan gitu. Agar apa? Agar tidak menggelincirkan akidah dan keimanan anak cucu kita ya. Jadi kita bukan ketika bicara goib itu kadang-kadang selalu wah menakutkan. Padahal hal goib itu ya guys ya, itu ada berapa konteks tentang hal pergoiban. Seperti itu. Yang pertama adalah tentang yang disebut dengan goib mutlak ya. Jadi goib mutlak adalah perkara goib yang tidak ada makhluk satupun ya di bumi dan di langit yang yang mengetahui ya kecuali Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang disebut yang gaib mutlak ya guys ya. Nah, yang kedua adalah tentang goib nisbi. Nah, goib nisbi inilah yang selalu kita perbincangkan ya. Goib nisbi adalah suatu perkara goib ya yang dimungkinkan makhluk dapat mengetahuinya namun tidak secara terperinci. Contohnya apa? Contohnya tentang kita bicara masalah perjinan ya guys ya. Jadi gini guys ya, ketika Allah menciptakan muka bumi ini nih ya, dunia ini diciptakan oleh Allah ya, itu Allah juga menciptakan selain manusia, Allah juga menciptakan makhluk yang disebut dengan bangsa jin ya. Makanya makhluk astral atau makhluk goib yang selalu bersinambungan dengan bangsa manusia adalah bangsa jin. Nah, makanya sebelum Adam diturunkan di muka bumi ini ya, itu yang terlebih dahulu yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah bangsa jin. Makanya kita wajar guys ya kalau kita bersinambungan dengan hidupnya dengan bangsa jin. Cuma mereka itu tidak secara langsung, mereka itu kodratnya tidak mudah terlihat oleh panca indera kita. Ingat ya, mereka itu sebenarnya tidak mudah mereka terlihat oleh panca indera kita. Tetapi mereka punya sifat yang negatif yang kadang-kadang mereka selalu berusaha untuk untuk menggelincirkan akidah kita. Makanya mereka berusaha untuk untuk mensugesti negatif-negatif di alam bawah sadar kita. Seperti itu. Makanya dengan di tempat seperti ini, itulah yang namanya kalau menurut kasat mata bangsa jin yang mempunyai sifat-sifat negatif yang berusaha untuk menipu daya kita. Seperti itu kakakku. Berkah-berkah ya selalu.
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan makanya ya guys ya, kita harus tetap selalu berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, selalu berlindung minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa? Agar kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk mereka. Nah, sifat-sifat buruk mereka yang disebut dengan setan. Seperti itu kakakku. Berkah-berkah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kak Silmi, halo apa kabar? Berkah-berkah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan jadi Bang lip malam juga iya Kak. Kasat mata itu lip malam juga, ekbor juga gitu kan. Kasat mata di sini ibaratnya edukasi plus ekbor kan sih. Makanya selama ini kan banyak ya kadang-kadang selalu dianalogiskan hal goib itu selalu dianalogiskan hal-hal yang menakutkan ya, dengan adanya jam berapa Bang. Kadang-kadang kasat mata itu tidak tentu. Kadang-kadang yang penting habis isya ya. Kadang-kadang juga hampir jam 3 ya. Kadang-kadang sampai jam 3 malam gitu Kak. Ya, dari tergantung karena memang kasat mata itu di sini nggak ada tim ya. Jadi kasat mata itu nggak ada tim rame-rame ketika kita ekspor ke tempat-tempat yang katanya angker atau wingit. Makanya kasat mata tidak pernah menjanjikan akan selalu ada penampakan-penampakan. Karena kalau menurut kasat mata disitulah yang kadang-kadang menggelincirkan akidah-akidah dan keimanan ya, anak cucu kita guys. Pokoknya kalau kita belajar bahwa pada hakikatnya yang namanya makhluk astral ya atau bangsa jin, mereka itu tidak mudah terlihat oleh panca indera kita. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya yang bangsa jin mereka bisa dapat juga terlihat oleh kita tetapi dalam keadaan tertentu. Contohnya apa? Dalam keadaan kita tidur ya. Sepil mukanya Bang katanya. Kalau nanti di sepil mukanya nggak kasat mata dong kakakku, Kak Maya ya. Makanya di kasat mata. Halo Kak Marni, apa kabar Kak Sumarni ya. Makanya kasat mata kok itu tipis sulit dilihat mata terbuka. Nah, makanya seperti itu. Nah, makanya disitulah yang disebut dengan hal goib Kak. Jadi hal goib inilah ya adalah sesuatu yang kalau menurut kasat mata sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tak terlihat, makanya disebut dengan hal goib ya. Makanya kalau sampai terlihat dengan mata lahir kita ya, itu namanya bukan hal goib ya guys ya. Kan seperti itu, makanya benda padat kan seperti itu ya guys ya. Gitu makanya dengan adanya kasat mata ketika kita di sini agar mencikapi tentang hal goib itu bukan selalu dianalogiskan dengan adanya penampakan-penampakan, adanya dengan sosok-sosok menyeramkan, bukan seperti itu. Kadang-kadang juga hal goib kadang-kadang selalu dianalogiskan dengan hal-hal yang menakutkan. Kadang-kadang juga disangkut pautkan dengan perkelenikan atau tentang perdukunan. Seperti itu Kak. Nah kaulah kualatan mukanya nggak bahaya tak katanya. Maksudnya apa nih kakak? Nah kaulah berkah-berkah sehat selalu mayati ya kasat muka katanya. Berkah-berkah sehat selalu.